Bab 509, Tibet. Untuk waktu yang akan datang, Daxia akan terus membantu Turkestan, berusaha menjaga keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak, meskipun Han Turkestan dan Mohan keduanya sangat memahami bahwa tujuan Daxia adalah membuat mereka terus berperang dan saling menguras kekuatan, namun mereka tetap tidak memiliki pilihan lain. Untuk meraih kemenangan, mereka harus mengandalkan pasokan dari Daxia. Selain itu, setelah semuanya terbuka dan jelas, perdagangan pun berlangsung secara terang-terangan, para pedagang tidak lagi masuk ke wilayah Turkestan, tetapi melakukan transaksi di perbatasan. Tentara yang ditempatkan di perbatasan Daxia bertugas melindungi keamanan karavan dagang. Di sisi lain, selain mempersiapkan diri untuk melawan Tibet dengan penuh kekuatan, Daxia juga mendiskusikan strategi menghadapi Turkestan. Meskipun Turkestan tampaknya sudah sangat lemah, namun mereka tidak semudah itu untuk ditaklukkan. Ini karena seluruh masyarakat Turkestan adalah pasukan tempur. Para pria dewasa di sana dikenal sangat ganas dan berani, karena sejak kecil mereka telah belajar menunggang kuda, berburu, dan bertempur dengan gigih. Namun, Turkestan kekurangan sumber daya. Mereka tidak mampu memproduksi baju zirah dan senjata yang mencukupi. Tentu saja, bahkan Han Turkestan sendiri tidak mau semua orang memiliki baju zirah. Karena dengan baju zirah, seseorang bisa menghadapi 5 lawan dengan kekuatan setara tanpa masalah. Jika ada puluhan orang berpakaian zirah yang bersatu, mereka bahkan dapat menghancurkan suku kecil yang beranggotakan ratusan orang. Han Turkestan sendiri pernah memanfaatkan kekacauan di Turkestan pada masa mudanya. Dengan membawa beberapa ratus orang, ia memberontak dan berhasil menyatukan seluruh wilayah Turkestan. Pada saat itu, baju zirah dan senjata yang digunakan berasal dari semua kekayaan suku tersebut. Jika Daxia mengirim pasukan langsung untuk menghancurkan Turkestan, kemungkinan besar akan memicu kemarahan rakyat Turkestan, yang bisa mengarah pada situasi di mana seluruh rakyat menjadi pasukan. Bahkan mereka yang bertemu dengan orang Turkestan akan diserang. Alternatif lainnya adalah memusnahkan seluruh rakyat Turkestan. Namun, cara ini tidak realistis. Pertama, pembantaian massal seperti itu terlalu kejam dan dapat menimbulkan kekhawatiran negara tetangga, yang mungkin akan bersatu untuk melawan Daxia. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menghadapi Turkestan adalah dengan membuat mereka terus-menerus terlibat dalam konflik internal. Ketika rakyat Turkestan benar-benar sudah lelah berperang dan menginginkan perubahan, Daxia baru akan mengirim pasukan. Dengan begitu, perlawanan dari rakyat tidak akan terlalu besar. Strateginya adalah dengan memberikan tekanan terlebih dahulu, lalu memberikan harapan. Biarkan rakyat Turkestan menyadari bahwa hidup di bawah Daxia akan lebih baik. Dengan begitu, mereka akan menjalani hidup dengan damai. Setelah Daxia resmi menguasai Turkestan, mereka dapat memindahkan sebagian besar penduduk Turkestan ke dalam wilayah Daxia. Dengan pola hidup menetap, bukan lagi berpindah-pindah, sifat mereka akan berubah menjadi lebih ramah, tidak terlalu ganas atau suka berperang. Setelah puluhan tahun, mereka perlahan-lahan akan berasimilasi dan memiliki rasa kepemilikan terhadap Daxia, sehingga tidak akan ada pemberontakan lagi. Padang rumput Turkestan juga dapat dijadikan padang gembala alami. Setiap musim panas, padang rumput itu dapat digunakan untuk menggembala, sementara di musim dingin rumput dapat dipanen untuk dijadikan pakan. Tempat itu akan menjadi lumbung makanan Daxia. Selain itu, wilayah penggembalaan Turkestan dapat direncanakan dengan jelas, sehingga mereka hanya menggembala di wilayah yang ditentukan, tanpa perlu berpindah terus-menerus. Secara keseluruhan, untuk benar-benar mengalahkan dan menguasai Turkestan, diperlukan strategi bertahap. Meskipun kekuatan militer dapat digunakan untuk mengalahkan mereka, namun Daxia tidak mungkin menempatkan begitu banyak prajurit secara permanen di sana. Jika dibiarkan terlalu lama, pemberontakan tetap akan terjadi di kemudian hari. Strategi untuk menghadapi Tibet juga serupa, namun, keadaan di Tibet berbeda dengan Turkestan. Meskipun memiliki padang rumput yang luas, namun tanahnya lebih gersang. Banyak ladang di Tibet adalah dataran tinggi lokal. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu proses asimilasi rakyat Tibet dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap Daxia. Secara umum, jika sebuah negara musuh semakin kuat, bahkan setelah ditaklukkan, mereka akan lebih bersedia tunduk kepada Daxia. Namun, untuk negara kecil, strategi ini tidak diperlukan. Daxia cukup mengirim pasukan besar untuk menghancurkan mereka. Golongan bangsawan akan ditawan di Daxia, dan rakyat hanya diizinkan menggembala tanpa memiliki senjata atau baju zirah. Adapun untuk Goguryeo dan Jepang, caranya lebih sederhana lagi.
Mereka akan diperlakukan seperti budak, semakin keras Daxia terhadap mereka, semakin tunduk mereka. Ini adalah kelemahan mendasar dua bangsa tersebut. Jika sering ditekan, mereka akan menganggap Daxia sangat kuat dan tidak akan berani memberontak. 2 bulan kemudian, musim sudah berubah menjadi lebih hangat, angin yang berhembus tidak lagi seperti pisau tajam, tetapi menjadi lebih lembut. Inilah waktu terbaik untuk melancarkan serangan. Daxia telah menyiapkan 50.000 pasukan, membawa 20 meriam berat, kereta khusus telah dibuat untuk meriam. Meriam ini, masing-masing ditarik oleh 6 ekor kuda, sehingga tidak memperlambat laju perjalanan. Operasi ini sangat penting, dan kesalahan sekecil apapun tidak boleh dibiarkan terjadi. Meskipun Gong Yanwu dengan tegas berusaha mencegah Lin Hai memimpin pasukan dan menyarankan agar orang lain yang memimpin, namun Lin Hai tetap memutuskan untuk memimpin langsung, karena ia paling memahami meriam, sehingga jika ada masalah di tengah jalan, ia dapat menyelesaikannya segera. Walaupun para prajurit telah dilatih dalam waktu yang lama, Lin Hai tetap ingin memimpin pertempuran pertama. Terlebih lagi, Tibet berbatasan langsung dengan Turkestan dan wilayah barat. Saat Tibet hampir hancur, tidak menutup kemungkinan Turkestan atau wilayah barat akan ikut campur. Oleh karena itu, segala kemungkinan harus dipertimbangkan. Untuk memastikan keberhasilan serangan terhadap Tibet, Gong Yanwu akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Lin Hai memimpin pasukan. Yu Huasi diangkat sebagai panglima utama, sementara Lin Hai menjadi wakil panglima. Ini adalah permintaan khusus Lin Hai. Pertempuran ini pasti akan membawa kemenangan besar, dan dengan Yu Huasi sebagai panglima utama, ia akan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga bangsawan. Dengan demikian, masalah pasokan makanan dan perlengkapan tidak akan menjadi kekhawatiran. Selain itu, Lin Hai sudah mendapatkan terlalu banyak penghargaan. Jika ia terus memperoleh banyak kemenangan, hal ini justru dapat menimbulkan rasa iri dan kecurigaan dari pihak lain. Meskipun Lin Hai memiliki hubungan baik dengan Ibu Suri saat ini dan tidak ada yang bisa mengancamnya, namun ia memahami bahwa terlalu menonjol tidak akan membawa manfaat, apalagi di masa depan. Kekuasaan harus diserahkan kepada kaisar muda. Meskipun mereka dekat saat ini, setelah dewasa dan memiliki kekuasaan, kaisar muda tersebut mungkin akan melihat Lin Hai sebagai ancaman terhadap tahtanya dan akan berusaha menyingkirkannya. Bab 510. Kesuksesan. Setelah mengucapkan perpisahan kepada keluarganya, sang pemimpin membawa pasukan besar bergerak menuju garis depan. Dalam ekspedisi kali ini, semua yang dikerahkan adalah pasukan berkuda. Selain itu, kereta yang digunakan untuk mengangkut barang dirancang khusus agar bisa lebih cepat dan efisien. Desain kereta ini memastikan bahwa mereka tidak akan memperlambat laju gerak pasukan, sehingga seluruh unit dapat bergerak dengan kecepatan tinggi menuju tujuan mereka. Tujuan utama ekspedisi adalah kota pertahanan paling depan di wilayah Tibet. Selama perjalanan, pemandangan di sepanjang jalan menunjukkan kehidupan baru di bawah pemerintahan dinasti Daxia. Banyak rakyat Tibet terlihat sedang bekerja di ladang, bertani dengan penuh semangat. Setelah beberapa bulan berada di bawah pemerintahan dinasti Daxia, perubahan besar mulai terlihat. Para pejabat Daxia yang ditugaskan untuk mengelola wilayah ini telah berhasil menjalankan kebijakan mereka sehingga rakyat setempat perlahan menerima kehadiran pasukan Daxia. Kebencian yang sebelumnya kuat terhadap pasukan Daxia kini sudah mulai memudar. Salah satu alasan utama perubahan sikap ini adalah kondisi hidup rakyat yang kini jauh lebih baik daripada saat berada di bawah kekuasaan pemerintahan lama. Mereka mendapatkan lebih banyak tanah untuk digarap, dan meskipun kuda-kuda terbaik mereka diambil alih oleh pemerintahan Daxia, namun pemerintah memberikan kompensasi berupa sapi untuk membantu mereka bertani. Kebijakan ini tidak hanya membantu mereka bertahan hidup tetapi juga meningkatkan produktivitas mereka di bidang pertanian. Penduduk lokal diberdayakan untuk mengutamakan pertanian sebagai sumber penghidupan utama, sementara beternak sebagai kegiatan tambahan. Selain itu, rumah-rumah besar milik bangsawan lokal yang sebelumnya memiliki kekuasaan dan kekayaan berlebih kini diambil alih oleh pemerintahan Daxia dan dibagikan kepada rakyat. Dengan kebijakan ini, rakyat kecil mendapatkan tempat tinggal yang layak, hewan ternak untuk dipelihara, serta tanah untuk bercocok tanam. Kebijakan ini menciptakan kemakmuran yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kini, hampir semua keluarga hidup lebih baik dibandingkan masa lalu. Setelah musim panen tiba, mereka memiliki kelebihan hasil pertanian yang bisa dijual atau ditukar, memungkinkan mereka membeli barang-barang yang sebelumnya tidak mampu mereka miliki. Sebagian besar rakyat Tibet merasa puas dengan kondisi hidup mereka saat ini. Mereka berpikir, melawan dinasti Daxia hanya akan membawa kehancuran,
sementara menerima pemerintahan baru ini memberikan mereka kesempatan untuk hidup damai dan sejahtera. Walau demikian, tidak semua rakyat Tibet merasa puas. Masih ada sekelompok kecil orang yang membenci pemerintahan Daxia. Kelompok ini merasa dendam dan tidak bisa menerima keberadaan pasukan asing di tanah mereka. Beberapa dari mereka melarikan diri di tengah malam, menuju wilayah Tibet yang masih bebas dari kendali Daxia. Ada pula yang lebih nekat, mencoba menyerang pejabat-pejabat yang dikirim oleh pemerintahan Daxia untuk mengelola wilayah mereka. Untuk orang-orang seperti mereka ini, dinasti Daxia memiliki kebijakan yang sangat tegas. Tidak ada ampun bagi pemberontak. Setiap percobaan serangan terhadap pejabat atau pasukan Daxia langsung ditanggapi dengan hukuman mati di tempat. Komandan pasukan Daxia, Lin Hai, menerapkan kebijakan ini dengan sangat ketat. Menurut Lin Hai, jika rakyat telah diberikan kehidupan yang layak dan hak-hak mereka dipenuhi, namun mereka masih berani membuat kerusuhan, maka mereka harus dihukum berat sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Lin Hai percaya bahwa stabilitas wilayah hanya dapat terjaga jika tindakan pemberontakan ditumpas dengan tanpa belas kasihan, sementara itu, kabar tentang kedatangan pasukan besar Daxia segera sampai ke Tibet. Setelah lebih dari 6 bulan memulihkan kekuatan pasukan dan ekonomi mereka, Tibet mulai bangkit dari keterpurukannya. Pasukan baru telah direkrut untuk menggantikan mereka yang gugur dalam perang sebelumnya. Namun, trauma dari kekalahan besar melawan dinasti Daxia masih sangat membekas. Rakyat Tibet dan para prajuritnya tidak memiliki keberanian untuk melancarkan serangan terhadap musuh yang jauh lebih kuat lagi. Raja Tibet, Adagu, mengambil langkah tegas untuk meningkatkan moral pasukannya. Dia secara langsung datang ke garis depan untuk memimpin pertempuran. Bagi rakyat Tibet, kehadiran langsung raja mereka memberikan dorongan semangat yang besar. Pemimpin pasukan yang ditugaskan untuk menghadapi dinasti Daxia adalah Jenderal Moketo, salah satu jenderal paling tangguh di Tibet. Meskipun sebelumnya Moketo kalah dalam pertempuran besar melawan Daxia dan kehilangan wilayah yang luas, namun dia tetap memiliki semangat juang yang tinggi. Dia bekerja tanpa lelah untuk mengumpulkan pasukan baru dan merancang strategi yang lebih efektif. Bagi Raja Adagu, Moketo adalah satu-satunya jenderal yang mampu melawan pasukan Daxia. Oleh karena itu, dia memberikan kepercayaan penuh kepada Moketo untuk memimpin pasukan. Moketo, apakah kamu yakin kali ini kita bisa menahan serangan dinasti Daxia? Tanya Raja Adagu. Meskipun terlihat tenang di hadapan para prajurit, hati Adagu penuh dengan kekhawatiran. Dia telah mendengar kabar tentang bagaimana dinasti Daxia mengalahkan Turkestan dalam serangkaian pertempuran besar. Jika pasukan Turkestan yang begitu kuat tidak mampu menahan Daxia, maka Tibet yang lebih kecil dan lemah memiliki peluang yang sangat kecil untuk menang. Moketo menjawab dengan penuh keyakinan, Raja, meriam dinasti Daxia memang sangat kuat, dan kita tidak mungkin menang dalam pertempuran terbuka. Namun, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan. Aku menyarankan agar kita fokus memperkuat pertahanan kota. Dulu, ketika dinasti Daxia masih lemah, mereka bertahan dengan cara ini. Kini, kita hanya perlu belajar dari strategi pertahanan mereka. Selain itu, kita telah memproduksi banyak busur berat dengan jangkauan yang lebih jauh dibandingkan meriam mereka. Jika kita bertahan tanpa menyerang, aku yakin mereka tidak akan bisa mengalahkan kita. Raja Adagu menyetujui rencana Moketo. Namun, Moketo menyarankan agar Raja Adagu mundur ke tempat yang lebih aman. Raja tidak boleh mengambil risiko untuk berada di garis depan, kata Moketo. Tetapi Adagu dengan tegas menolak. Aku tidak akan pergi. Aku tidak bisa hanya bersembunyi di belakang sementara kalian bertarung di garis depan. Aku akan tetap bersama kalian. Jika kita bertahan bersama, kita pasti bisa menghentikan dinasti Daxia, katanya dengan penuh keyakinan. Keputusan Raja Adagu untuk tetap tinggal di kota garis depan membuat semangat para prajurit semakin membara. Mereka bekerja siang dan malam untuk memperkuat pertahanan kota. Parit digali di luar tembok kota untuk memperlambat laju pasukan musuh. Batu besar dikumpulkan sebagai senjata, sementara busur berat disiapkan untuk melawan serangan jarak jauh dari dinasti Daxia. Selama berbulan-bulan, tembok kota diperkuat dan diperbaiki agar lebih sulit ditembus. Beberapa hari kemudian, laporan dari prajurit pengintai menyebutkan bahwa pasukan dinasti Daxia telah berada kurang dari 100 mil dari kota. Ketegangan di dalam kota meningkat tajam. Semua prajurit bersiap menghadapi pertempuran besar. Moketo memimpin dari atas tembok kota, memantau gerakan pasukan musuh.
Raja Adagu juga ikut naik ke atas tembok untuk melihat langsung kekuatan pasukan dinasti Daxia. Meskipun penuh dengan ketegangan, Raja Adagu merasa yakin bahwa mereka telah melakukan segala yang memungkinkan untuk mempertahankan kota. Pertempuran besar yang akan menentukan nasib Tibet kini tinggal menunggu waktu. Bab 511. Menyapa. Moketo segera memberi hormat kepada Raja. Yang Mulia, kenapa Yang Mulia datang ke tembok kota? Tempat ini terlalu berbahaya. Adagu melambaikan tangannya sambil berkata, tidak perlu khawatir, tentara Daxia belum tiba, bukan? Lagi pula, bahkan jika terjadi pertempuran, tidak mungkin kita langsung mulai dengan serangan mendadak. Yang Mulia harus berjanji pada hamba, jika perang dimulai, Yang Mulia harus pergi ke tempat yang aman, hanya dengan begitu, para prajurit baru bisa menghadapi musuh dengan tenang. Baiklah, aku berjanji padamu, kata Adagu dengan santai, melihat Raja begitu menurut. Moketo akhirnya merasa lega, namun, tak lama kemudian, ia melihat dari kejauhan pasukan besar mendekat dengan cepat, barisan pasukan itu sangat rapi, menunjukkan disiplin militer yang ketat, hati Moketo langsung tegang. Tak disangka, hanya dalam waktu setengah tahun lebih sejak pertemuan terakhir mereka, kekuatan militer Daxia sudah menjadi jauh lebih kuat, tekanan yang mereka bawa lebih besar dibanding pertempuran sebelumnya, posisi kedua belah pihak ini benar-benar berbalik. Dulu, mereka yang melancarkan serangan, sementara Daxia bertahan dengan pertahanan benteng. Sekarang, giliran mereka yang bertahan, dan Daxia yang maju menyerang. Moketo tiba-tiba merasa sangat menyesal. Dulu, ketika kekuatan Daxia masih lemah, jika mereka bersatu dengan Turkestan dan menyerang Daxia habis-habisan tanpa mempedulikan korban, mungkin mereka sudah bisa menghancurkan Daxia sepenuhnya. Namun, kini mereka berada di posisi seperti ini. Pada masa itu, meskipun kekuatan militer mereka sangat kuat, mereka selalu waspada terhadap satu sama lain. Setiap kali mereka meraih keuntungan dari sebuah serangan, mereka segera mundur untuk menghindari kerugian besar. Bagaimanapun, meski Daxia lebih lemah, jumlah tentaranya jauh lebih banyak dari mereka. Jika pertempuran sampai mati benar-benar terjadi, maka kerugian akan sangat besar. Baik Turkestan maupun Tibet takut jika pasukan mereka mengalami kerugian besar, dan pihak lain akan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menyerang mereka. Pemikiran egois ini, di mana masing-masing hanya memuaskan diri dengan keuntungan kecil, dan memberikan Daxia kesempatan untuk bernapas dan menjadi kuat kembali. Sekarang, bahkan jika Tibet dan Turkestan bersatu, mungkin mereka tetap tidak akan bisa mengalahkan Daxia. Namun, Moketo segera menyingkirkan pikiran ini, musuh sudah di depan mata, mereka harus bertarung. Jika ada keraguan dalam hati, itu akan memengaruhi jalannya pertempuran. Jika seorang pemimpin tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang, maka perang ini sudah dipastikan kalah sebelum dimulai. Pasukan Daxia berkemah sekitar 5 mil dari kota. Dari sana mereka dapat melihat seluruh pemandangan kota. Pasukan pengintai dikirim untuk memeriksa medan dan mencari keberadaan pasukan tersembunyi dalam radius 50 mil, untuk mencegah serangan mendadak dari belakang. Apalagi, jika mereka menyerang kota dengan kekuatan penuh, dan tiba-tiba diserang dari belakang, maka mereka akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Meski memiliki senjata yang sangat kuat, Lin Hai tidak berani lengah sedikit pun. Di dalam tenda komando, Lin Hai dan Yu Huasi berdiri di depan sebuah peta sederhana. Peta ini adalah hasil laporan awal dari pasukan pengintai. Pasukan pengintai melaporkan bahwa untuk menghadapi kita, Tibet telah membuat banyak busur silang berat, hanya yang dipasang di tembok kota saja sudah lebih dari 100 unit. Dengan begitu, meriam kita tidak bisa mencapai jarak tembak mereka. Menurutku, kita harus menggunakan meriam berat untuk menghancurkan seluruh tembok mereka, kata Yu Huasi. Aku setuju dengan rencanamu. Meriam berat memang disiapkan untuk menyerang tembok kota. Kita arahkan semua meriam ke satu titik untuk meningkatkan kekuatan. Jika tembakannya tepat, satu tembakan saja sudah cukup untuk menghancurkan gerbang. Mereka, jawab Lin Hai. Setelah menghancurkan gerbang, kita lanjutkan dengan membombardir tembok kota untuk menghancurkan semua busur silang mereka. Dengan begitu, meriam kita bisa berfungsi maksimal dan menghancurkan seluruh pasukan musuh di kota. Tambah Yu Huasi tidak berniat bersikap lunak dalam perang ini. Demi mempermudah pemerintahan di Tibet di masa depan, ia memutuskan untuk membunuh semua tenaga kerja pria yang masih muda, hanya menyisakan perempuan, anak-anak, dan orang tua, sehingga akan lebih mudah dikelola oleh pejabat yang ditugaskan. Orang yang memimpin pertahanan kota ini adalah musuh lama kita, Moketo. Raja Tibet tampaknya tidak bodoh, meskipun kalah dalam perang, ia tetap mempercayakan kota ini padanya. Namun,
mereka tidak akan menyangka bahwa kali ini kita membawa meriam berat, tembok kota macam apapun tidak akan mampu menahan serangan kita, kata Lin Hai sambil tertawa, meski perang besar segera dimulai, namun suasana hatinya tetap santai, selama tidak ada kesalahan besar, kemenangan mereka sudah bisa dipastikan. Di saat yang bersamaan, pasukan pengintai datang melaporkan bahwa Raja Tibet, Adagu, juga berada di dalam kota. Lin Hai dan Yu Huasi saling bertukar pandang dengan ekspresi terkejut, meski posisi Tibet sedang tertekan. Tidak ada alasan bagi raja mereka untuk berada di garis depan. Bagaimanapun, tempat itu terlalu berbahaya. Jika sesuatu terjadi pada Raja Tibet, maka seluruh negeri Tibet akan hancur. Aku meremehkan Adagu. Tak kusangka dia berani mengawasi perang dari garis depan untuk meningkatkan semangat pasukannya. Jika kita tidak memiliki meriam berat, ini pasti akan menjadi pertempuran yang sulit, kata Lin Hai. Itu benar. Bagi pihak penyerang, merebut sebuah kota adalah pertempuran yang paling sulit. Tibet memang tidak mudah untuk ditaklukkan. Kalau begitu, kita pergi menemui Raja Tibet di garis depan. Sebagai pemimpin, kita harus menyampaikan salam sebelum pertempuran. Siapa tahu kita bisa membujuk Raja Tibet untuk menyerah. Itu pasti hasil yang menggembirakan, kata Lin Hai sambil tersenyum. Itu ide yang bagus. Bagaimanapun juga, kita harus bertemu Raja Tibet, jawab Yu Huasi. Meskipun Yu Huasi tahu bahwa musuh tidak akan setuju untuk menyerah, namun pertemuan itu tetap penting. Selain untuk menggali informasi, pertemuan itu juga dapat memberikan tekanan psikologis kepada pemimpin dan tentara musuh. Setelah meninggalkan pasukan utama di tempat, Lin Hai membawa 2.000 pasukan elit ke depan kota. Mereka berhenti di luar jangkauan efektif busur silang musuh, tetapi tetap dapat melihat dengan jelas orang-orang di atas tembok kota. Salah satu dari mereka tampak sangat berwibawa dengan pakaian yang sangat mewah. Dapat dipastikan bahwa orang itu adalah Raja Tibet, Adagu. Di sampingnya berdiri Moketo, musuh lama mereka. Siapa kalian? Sebutkan nama kalian, teriak Moketo dengan suara keras. Aku adalah Yu Huasi, Panglima Pasukan Utara Daxia. Kamu hanyalah seorang jenderal yang pernah kami kalahkan, masih berani mencoba menghalangi serangan Daxia. Kuserukan padamu, segera buka gerbang dan menyerah, maka seluruh pasukanmu akan selamat. Jawab Yu Huasi tegas, jangan harap. Seluruh pasukan kami sudah siap, dan kami pasti akan mengalahkan kalian. Teriak Moketo dengan marah. Lin Hai tertawa dan berkata dengan lantang, Jenderal Satu Moketo, orang di sampingmu sepertinya adalah Raja Tibet, Adagu. Kuhimbau demi keselamatan tentara dan rakyat kotamu, lebih baik kamu menyerah saja. Saat ini, kalian tidak mungkin menang melawan Daxia. Jika kami menyerang, korban jiwa akan sangat besar. Jika kalian menyerah sekarang, aku akan menjamin nyawamu selamat, dan bahkan memberimu sebuah rumah besar di ibu kota untuk menikmati sisa hidupmu dalam kemewahan. Bersambung